Ya, selamat sore pemirsa. Apa kabar? Selamat berjumpa lagi di program saya yang sudah lama tidak nongol di channel YouTube kesayangan Anda ini. Ya, di program saya yang sudah beristirahat. Mungkin ada ya lebih dari 1 bulan ya. 1 bulan setelah karena puasa Ramadan, Lebaran dan lain-lain. Kita bertemu lagi di program saya yang kali ini akan ngebahas tentang tren penurunan angka pernikahan di Indonesia, di mana ada banyak generasi muda Indonesia yang memiliki kecenderungan untuk menunda pernikahan. Nah, ini kan data dari Badan Pusat Statistik dan data dari beberapa sumber ya, salah satunya mungkin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, bahwa angka pernikahan di Indonesia ini mulai agak nurun gitu loh. Dan efeknya kemarin kita dapat berita pada bulan Ramadan kemarin, kita muter aja yuk. Muter aja dulu, kita muter santai aja ya, sambil kita bahas hal ini, bahasan yang cukup serius nih. Iya, kita bahasan yang cukup serius, yaitu yaitu pada bulan Ramadan kemarin Indonesia tergeser oleh Pakistan sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar dan terbanyak sedunia raya gitu loh. Iya. Jadi ini adalah sebuah kabar yang ya agak gimana gitu. Ini mixed reaction saya, tapi memang ada dasarnya kenapa banyak generasi muda Indonesia memiliki kecenderungan untuk itu. Kecenderungan untuk menunda nikah. Di antaranya mungkin kan karena faktor mempersiapkan ekonomi kan, apalagi sekarang dalam keadaan Indonesia sekarang ini yang kondisi ekonominya ya boleh dibilang sangat amat ini saya ngeliat rumah ini rumah pemiliknya sudah lama meninggal ya, dan sudah lama juga dijual tapi belum laku-laku. Mungkin teman-teman nih kalau ada yang mau nih, saya kasih nomor HP-nya yang jual. Nih saya kasih ya teman-teman kalau mau. Kalau mau ya nomornya ini. Tuh, bisa pilih mau nomor yang 021227333027 atau yang atas 081511428938 085946232239. Tuh, tinggal pilih teman-teman mau kontak yang mana nomornya. Nanti tanya-tanya aja rumahnya harganya berapa. Ya mungkin pertama mungkin kalau dari sisi ekonomi ya mungkin rumahnya belum laku karena ya orang masih nahan gitu loh untuk keluar duit buat beli properti gitu. Itu satu. Yang itu gak bisa kita salahin juga karena rumah kakek nenek saya di Mampang Perapatan di Mampang Perapatan di Jalan Mampang Perapatan 7 ya. Tepatnya di Jalan Mampang Perapatan 7 nomor 11. Itu patokannya depan musola, nggak jauh dari Masjid Baitul Halim, seberangnya Pool Bluebird. Itu juga kami lagi jual ya, luas tanahnya 262 meter persegi, luas bangunan 200 meter persegi, ada 4 kamar pribadi, 8 kamar kos. Kamar mandinya ada 1 kamar mandi pribadi, ada 2 sih, ada 2 kamar mandi pribadi dan sisanya itu di kamar mandi
kos gitu. Harganya 15 miliar rupiah, nego 15 miliar rupiah nego. Kalau mau mungkin nanti bisa kontak saya ya, nanti bisa kontak saya, nomor saya ada di bio profil YouTube saya, cari aja. Siapa tahu minat. Oke, lanjut ya. Jadi terus yang kedua juga karena daerah situ ya, mohon maaf ya, saya bicara apa adanya aja, rawan banjir. Orang kan jadi rada males gitu kalau beli rumah di daerah yang rawan banjir gitu. Meskipun kalau kita bicara Kelapa Gading ya, di Jakarta Utara rawan banjir juga, tapi tetap laku loh. Karena Kelapa Gading tuh daerah rame. Kalau di sini kan daerah Pesanggerahan ini kan daerah pinggiran Jakarta banget, itu kan ya daerah orang yang benar-benar kayak ya pulang ke rumah gitu loh. Pulang ke rumah, istirahat, tidur gitu kan. Atau orang yang istilahnya mager gitu loh. Kalau mau ke tengah kota tuh kayak males gitu. Kalau mau ke pusat rame itu kayak ya gitulah pokoknya lah. Ya gambarkan sendiri aja lah. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi saudara para nah, mungkin itu. Tapi ya itu sebetulnya kita nggak bisa salahkan juga. Ya. Nah, lanjut ya. Jadi teman-teman, tren penurunan angka pernikahan di Indonesia ini memang harus disikapi dengan arif ya. Karena kan orang juga apa ya, sekarang ini sudah ada gerakan resistensi sosial bahwa generasi sekarang ini nggak lagi terikat oleh satu aturan tidak tertulis seperti generasi di atas saya lah contohnya gitu loh. Kalau generasi di atas saya kan terikat oleh aturan yang tidak tertulis gitu loh. Kalau memang usia udah cukup, karir udah oke, pekerjaan udah, ya udah nikah aja gitu loh. Karena apa namanya, pola ya apa ya, pola pikir masyarakat zaman baheula dengan zaman sekarang beda banget. Kalau pola pikir zaman baheula kan kayak ya ngapain lah nikah lama-lama gitu kan, ya nunda nikah nanti nggak beranak gitu kan. Makanya orang zaman dulu sekali nikah beranaknya langsung banyak. Ya kan, ini orang tua mama saya nikah gitu kan, anaknya 7, mama saya anak ketiga dari 7, meninggal 1, anak nomor 6, tante saya. Kalau keluarga papa, orang tua dari papa sekalinya nikah langsung 10 bersaudara. Meninggal 4. Papa saya salah satunya. Papa saya tuh kalau di total tuh anak ke 8 dari 10. Ya, anak ke-8 dari 10. Anak pertama, wak saya yang paling tua itu meninggal waktu masih kecil. Terus anak yang kedua, ya, anak yang kedua, wak saya juga itu udah meninggal. Terus wak saya lagi anak perempuan yang nomor 2, anak keempat meninggal. Jadi terus papa saya meninggal. Iya. Kalau diurut dari kronologinya, wak saya anak yang paling tua perempuan, terus papa nggak berapa lama, terus papa, wak anak keempat, anak perempuan kedua tuh, terus wak yang nomor 2 anak tuh. Jadi sekarang tinggal sisa 6 yang masih ada, tinggal sisa 6 bersaudara. Samalah dengan keluarga mama saya yang juga tinggal nyisa 6 bersaudara yang masih ada kan, dari 7 tapinya. Kalau dari keluarga papa nyisa 6 dari 10 bersaudara gitu ya. Karena kan
Ya karena kan orang zaman dulu kan ya beda lah pemikirannya kan. Banyak anak banyak rezeki gitu. Makanya anaknya bisa berlusin-lusin, bisa. Zaman dulu gak ada anak 1, 2 gitu kan. Paling banter anak tuh 4, 5, 6, 7 ya. Lebih dari 4 bayangkan. Bahkan sampai ada yang 12 bersaudara. Anda tahu nggak Yusuf Kala itu kan 12 bersaudara dia. Yusuf Kala, mantan wakil presiden, ya, former vice president, mantan wakil presiden Yusuf Kala tuh. Nah, lewat dulu. Ya, welcome back. Jadi apa? Yusuf Kala itu kan dia 12 bersaudara itu. Yusuf Kala tuh kebetulan anak yang paling tua. Anak pertama dari 12 bersaudara tuh. Nah, zaman dulu tuh gitu. Anaknya bisa banyak, lebih dari 14-an pun common. Keluarga papa saya 10. Keluarga mama 7. Sudah sama-sama punya cicit. Cicitnya kalau dari keluarga mama 2. OTW 2. OTW 2. Kalau dari keluarga papa cicitnya cicitnya 3. Kalau saya nggak salah ya. Cicitnya 3. Cucungnya banyak. Cucungnya banyak. Saking banyaknya saya nggak hafal. Dari 6 bersaudara ini. Dari 7 yang hidup sampai 7 yang hidup sampai dewasa gitu. Tapi kalau mau diurut kalau mau diurut wak saya yang paling ada ya, yang baru meninggal itu punya anak 3, meninggal 1, yang paling tua, usia muda lah. Yang 1 wak yang ini di bawahnya punya anak, kalau saya tidak salah 2, yang cowok meninggal usia muda juga, sepupu saya. Terus yang ketiga wak yang perempuan tertua itu punya anak 3, anaknya masing-masing ada yang 3, ada yang anaknya masing-masing 1, ada yang 1, ada yang gampang saya tuh, anaknya 3. Terus yang meninggal yang tadi saya sebut wak yang nomor berikutnya itu punya anak, kalau saya nggak salah 2. 2. Terus ya wak yang berikutnya anaknya 3, perempuan semua. Pak yang berikutnya punya anak 4. Papa saya 1, anaknya saya doang. Anaknya 1, saya doang. Ya total udah berapa tuh? Ya masih hidup aja ya, yang masih hidup ada 2, 1, 3. Tambah salam 2 tambah 1 3. Terus tambah saya 4, tambah 4 lagi 8, tambah 3 lagi 11, iya kan, tambah 3 lagi 14. Papa saya, terus bau saya, adiknya papa punya anak 2. Ini total berapa tuh? 16. Tambah udah saya, adik papa yang paling kecil punya anak 3. Jadi cucunya kalau dari keluarga papa saya ada 19. Ya sekitaran itulah, ada belasan cucunya. Kalau dari keluarga mama dikit cucunya. Dari wak saya, kakak mama yang paling tua, anaknya 2. Terus dari yang satu lagi anaknya wak yang di bawah nomor 2 juga, wak yang kakak mama yang nomor 2 anaknya 1, yang dokter dia.
Ini kayaknya saya diintilin deh, nggak tahu diintilin kenapa ini. Apa mau ngintel saya atau gimana? Saya bukan orang biar gimana loh. Ya. Aduh, saya paling nggak suka kalau udah diintilin, apalagi diintilin bocah. Nggak tahu apa maksudnya, nggak ngerti juga saya. Terus yang berikutnya, mama saya kan, anaknya saya doang, satu. Ya. Terus om saya anaknya 3. Anaknya 3 tapi punya satu anak sambung. Karena kan om saya kan nikahin janda anak 1 tante saya 2011. Bawa anak kan, dapat 2 lagi dari nikahan yang sekarang. Ya, total 3. Itu udah berapa tuh? 2, 1, 1, 4 tambah 3, 7. Terus om saya lagi, adiknya mama nomor 5, anaknya 2 perempuan semua. Anaknya 2 perempuan semua. Jadi 9. Terus almarhumah tante saya anaknya 2, 11. Terus tambah lagi tante saya, adik mama yang paling kecil, anaknya 3, cowok semua. Anaknya 2, sorry. Anaknya 2, cowok semua. Ya total udah berapa tuh? Ya. 2, 1, 1, 4. Tambah 3, 7. Tambah tambah 2, 9. Tambah 2, 11. Saya 13 cucu dari keluarga mama saya. Cicitnya 2. Kalau dari keluarga papa tadi cicitnya lebih dari 12. Keluarga besar banget ya. Iya. Kalau orang zaman dulu tuh begitu. Kalau sekarang paling banter anak 2 aja tuh udah kebanyakan, udah banter gitu. Udah banter gitu. 2, 3 tuh udah banter, apalagi 4. Nah, apalagi 4. Karena rata-rata zaman sekarang orang-orang itu yang nikah anak-anaknya cuma 1. Kayak saya ini statusnya anak tunggal. Cuman 1 anaknya. Cuman 1. Ya. Modelan kayak saya lah. Saya kan anak tunggal. Modelan kayak orang tua saya. Orang tua saya tuh anak tunggal. Nikah umur 27. Lahir umur 28. Saya sekarang 30. Gitu. Jadi ya gitulah pokoknya lah. Makanya bocah-bocah kayak gitu main lari-lari kayak gitu, jalanan padat kayak gini, nyawa melayang, siapa mau tanggung jawab? Orang sini pada cuek. Saya maaf, saya mungkin kejadian sekian tahun lalu ya. Saya nih waktu ngalamin musibah di sini, yang mobil nabrak itu, orang pada cuek, nggak peduli, nggak ada yang bantu. Saya mundurin, orang pada sibuk semua. Coba kalau anak-anak itu lari-larian kayak gitu, kenapa nyawa melayang, siapa mau tanggung jawab? Orang situ mana ada yang peduli ya? Pada ngesok semua, kalau kata teman saya orang situ, ngesok semua gitu. Nah, jadi nanti kita sambung. Jadi apa namanya ya, ini kita malah jadi ngobrol ngalor ngidul ini, nggak fokus ke tema ini. Iya, jadi nanti akan ada lanjutannya, jangan khawatir, akan ada lanjutannya, no need to be afraid ya. Soalnya saya mau foto dulu, mau ada urusan dulu ya, tentang tren kenapa pernikahan anak muda di Indonesia ini mulai turun gitu loh. Mulai turun dan penyebabnya apa gitu. Nah, jadi untuk sekarang kita jeda sebentar. Nanti saya akan lanjutkan lagi pembahasan ini di part kedua dari tayangan saya yang satu ini. Terima kasih sudah menonton. Kita jeda sebentar. Kita kembali setelah yang berikut ini.